Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftahul Ilmi. Kali ini saya akan membahas materi tentang media dan sumber belajar. Yang pertama yang kita pelajari kali ini adalah pengertian dari media, di mana pengertian media ini asal katanya berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, dan pengantar. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dipakai oleh penyebar pesan dari suatu sumber sehingga gagasan itu sampai kepada penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi atau pesan. Selanjutnya, bagaimana sih pengertian media menurut para ahli? Tokoh pertama dari Sadiman. Sadiman mengatakan bahwa media itu membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Dan selanjutnya adalah Ahmad Rohani, di mana beliau mengatakan dan mendefinisikan media sebagai segala sesuatu yang dapat diindra dan yang berfungsi sebagai perantara, sarana atau alat untuk proses komunikasi, proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah Smaldino. Nah, beliau mengatakan bahwa media sebagai sarana komunikasi dan sumber informasi. Pembahasan selanjutnya tentang pengertian media pembelajaran. Kali ini ada dua tokoh yang mengemukakan tentang pengertian media pembelajaran. Yang pertama adalah Gagne. Beliau menyatakan bahwa media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa atau mahasiswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Yang kedua adalah Brinks, di mana beliau menyatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Jadi, media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas belajar mengajar. Ketepatan penggunaan media pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas proses dan hasil yang dicapai. Selanjutnya, tentang fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ini secara umum berfungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber atau guru menuju penerima, yaitu siswa. Secara khususnya, yang pertama adalah fungsi atensi, di mana fungsi atensi ini merupakan menarik dan mengarahkan perhatian siswa agar konsentrasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi afektif, di mana fungsi afektif yaitu menjadikan pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga adalah kognitif, di mana fungsi kognitif ini adalah media dapat memperlancar pemahaman terhadap tujuan pembelajaran. Serta yang keempat adalah fungsi kompensatoris, yaitu media memberikan konteks untuk membawa siswa yang lemah dalam membaca sehingga dapat mengorganisasikan informasi yang terdapat pada teks dan mengingatnya kembali. Pembahasan selanjutnya tentang ciri-ciri media pembelajaran. Gerland dan Ali dalam buku Daryanto tahun 2016 menyebutkan tentang media pembelajaran memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah fiksatif, yang kedua manipulatif, dan yang ketiga distributif. Yang pertama yang kita bahas tentang ciri fiksatif, di mana menunjukkan bahwa media pembelajaran dapat menangkap, menyimpan, dan menampilkan kembali suatu objek atau kejadian melalui kemampuan fiksatif. Kejadian atau objek dapat dipotret, direkam, digambar, disimpan, dan pada saat tertentu jika diperlukan dapat diperlihatkan dan diamati ulang selayaknya kejadian asli. Nah, ciri kedua yaitu ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini dapat diartikan bahwa media dapat menampilkan dan menayangkan ulang kejadian atau objek dengan berbagai macam manipulasi atau perubahan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya saja seperti diubah ukurannya, kecepatannya, warna, dan dapat disajikan secara berulang-ulang.
Nah, ciri yang ketiga adalah ciri distributif, di mana ciri ini berarti media mampu menayangkan menjangkau audiens yang besar jumlahnya dalam satu kali penyajian secara serempak. Contohnya adalah menggunakan CD atau flash disk. Selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Mengajar dengan dimaksud agar proses interaksi komunikasi, edukasi agar guru dan siswa dapat berlangsung secara ilmiah, interaktif dan efektif dan efisien. Pembahasan selanjutnya tentang sumber belajar. Yang pertama adalah sumber belajar yang didesain atau desain. Sumber belajar yang didesain merupakan sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal maupun non-formal yang mempunyai tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber belajar jenis ini merupakan harus dianalisis, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan materi serta karakteristik si pelajar atau siswa agar hasilnya benar-benar dapat memudahkan belajar. Yang kedua adalah sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat dikemukakan, ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Pembahasan selanjutnya tentang manfaat sumber belajar. Ada beberapa manfaat sumber belajar. Yang pertama tentang meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan cara yang pertama, mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Yang kedua adalah mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Selanjutnya, meningkatkan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara yang pertama adalah mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang ketiga tentang memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara yang pertama adalah perancangan program pembelajaran yang lebih sistematis. Yang kedua, mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi dengan penilaian. Nah, selanjutnya tentang lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan sumber belajar. Yang kedua, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Nah, selanjutnya kemungkinan belajar dengan secara seketika dengan cara yang pertama adalah mengurangi kesenjangan antara pembelajar yang bersifat verbal dan abstrak dengan realita yang sifatnya konkret. Yang kedua, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Selanjutnya, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Pembahasan selanjutnya tentang peranan sumber belajar. Adapun peranan sumber belajar yaitu yang pertama adalah menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan. Yang kedua, mentransmisikan rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang media dan sumber belajar. Apabila ada salah kata atau penyampaian saya selama video ini berlangsung, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. Dadah.